Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, guru, pendidik dan tenaga pendidikan yang saya hormati, pada siang hari ini kegiatan kelompok kita terkait dengan pengelolaan kebijakan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah juga mengalami kegiatannya, kemudian juga observasi oleh pengawas. Sehingga pada siang hari ini saya akan menyampaikan di paparan ini di hadapan Bapak Ibu Guru terkait dengan refleksi pelaksanaan kurikulum satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana hal yang kita sudah lakukan setiap tahun, bahwa setiap tahun ajaran kita akan selalu menyusun kurikulum. Di dalam menyusun kurikulum itu pasti kita akan merefleksi kurikulum. Kurikulum yang sudah kita lakukan kemarin direfleksi, kemudian kita melihat rapor pendidikan, kemudian kita akan menyusun lagi untuk kurikulum yang akan datang. Ini sudah bulan Mei, sebentar lagi bulan tahun ajaran baru di bulan Juli. Tentu kurikulum harus sudah ready, harus sudah siap, sehingga kita akan melakukan rapat secara maraton, mulai dari refleksi, kemudian nanti revisi, penyusunan kurikulum itu kita akan lakukan secara maraton. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan refleksi pelaksanaan kurikulum satuan pendidikan atas arahan dari Bapak pengawas, kita diawali dengan analisis raport pendidikan. Analisis raport pendidikan. Jadi tadi kita sudah bagikan beberapa instrumen. Kita sudah bagikan, jadi mari kita lihat rapor pendidikan kita. Coba kita lihat rapor pendidikan kita ini. Nah, bisa dilihat di depan, ya. Ini teman-teman sebagai guru bisa mengakses sebenarnya rapor pendidikan kita dengan menggunakan akun belajar masing-masing. Ya. Rapor pendidikan di tahun 2024 alhamdulillah kita meningkat. Kita meningkat dibanding tahun 2023. Di tahun 2023 yang kompetensi ini, kemampuan numerasi ini masih kuning. Di 2024 alhamdulillah sudah hijau. Kita tinggal satu yang kuning. Tentang apa? Kualitas pembelajaran. Jadi memang nanti kita akan kupas kualitas pembelajaran itu nanti di bagian apa. Tapi satu hal yang membuat kita bangga, kita patut berbangga, senang, karena secara kualitas kita mengalami peningkatan. Jadi rapor pendidikan ini sudah 3 kali kita ada mulai aplikasi rapor pendidikan 2022 itu kita agak banyak merahnya. Kemudian 2023 kita versi 2 yang warna kuning. Kemudian 2024 tinggal 1. Ini kalau kita pelajari lebih jauh, akar masalahnya seperti apa. Nah, ini tinggal kita klik. Permasalahannya ada di mana. Kalau yang bagus itu kemudian kita tindak lanjuti, tetapi tidak termasuk prioritas. Nah, yang harus kita perbaiki adalah tentang hal-hal yang kurang bagus. Di sini statusnya adalah sedang. Ya. Teman-teman bisa melihat ini capaiannya turun 3,88 dari tahun 2023. Permasalahannya di mana? Permasalahannya ada di 3 ini. Nah, permasalahannya ada di 3 ini, Bapak. Jadi pada kesimpulannya kita membahas ini, nanti kita akan cari pemecahan masalahnya. Ya, permasalahan sudah ada, kita akan bahas dalam kombel. Nah, termasuk tujuan kita rapat kombel atau kegiatan kombel itu kadang berbagi praktik baik, kemudian kita rapat dengan agenda-agenda sekolah. Tujuannya adalah mengembangkan potensi kita sebagai guru, saling bekerja sama, kemudian saling memberikan saran, pendapat, kemudian membuat suatu kesepakatan. Jadi ya seperti itu.
tujuan. Sehingga kombel yang sudah kita laksanakan, sudah kita bentuk, kemudian kita laksanakan, itu harus kita lanjutkan. Ya, jadi kalau beberapa waktu yang lalu pengurus kombelnya itu Ibu Ranti ketuanya, berarti barangkali nanti ke depan kita akan ganti. Saya berharap nanti salah satu di antara teman-teman ini mau menjadi ketua kombel supaya bisa menjadi motor penggerak dari kegiatan kombel. Tinggal bagaimana agenda yang akan kita bahas nanti bisa kita jadwalkan. Baik Bapak Ibu, rapot ini secara global ya, secara global seperti itu. Kemudian kalau kita download rapot pendidikan kita dalam bentuk Excel seperti ini. Nah ini datanya, ini kalau kita dicermati gitu ya, kemampuan literasinya orang besar ya, besar kan? Kelihatan nggak? Tidak. Kurang fokus ya? Blur semua. Kelihatan ya? Dari data ini nanti kita akan ketemu yang baik, kemudian ke bawah ada yang naik, ada yang turun ya, ada yang warna merah, ada yang warna hitam di sini. Ini adalah perubahannya. Di sini kan ada nomor, ada indikator, ada capaian 2024. Apa ada definisi capaian, ada perubahan. Yang di 2023 seperti apa, itu nanti akan ada perbandingannya. Ya. Kemudian nanti kita akan simpulkan ini, kita akan rangkum. Nah, yang sedang ada memang ada di kualitas pembelajaran di nomor D1. Kemudian mana lagi? Ada lagi nanti di sini. Ini banyak yang turun, tetapi masih ada dalam komponen yang kualitas pembelajaran. Kemudian ya ini yang kurang. Ada yang kurang Ibu Bapak. Kurang itu kalau nilai ya sekitar 2 atau 3 dari skor 10. Yang kurang adalah iklim inklusivitas. Iklim inklusivitas kita kurang. Nanti kita akan analisis. Kemudian ada satu lagi. Nah ini proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu. Ini sebenarnya sudah kita lakukan. Kita di semester 1 tahun anggaran itu sudah mengadakan IHT ya. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan ada perubahan lagi di sini. Kemudian Ibu Bapak yang saya hormati, dari semua ini sekian banyak komponen yang ada ini kita simpulkan. Saya sudah coba simpulkan rangkuman dari rapot kita seperti ini. Ada di lembar yang saya bagi di paling belakang. Yang akan kita tindak lanjuti adalah yang warna kuning. Nah, yang warna kuning atau oranye. Kuning dan oranye ya. Jadi permasalahan kita adalah di kualitas pembelajaran. Di sub indikatornya adalah metode pembelajaran. Jadi permasalahan kita ada di situ. Kemudian ada lagi di kepemimpinan instruksional, meskipun itu kepemimpinan instruksional itu baik, tapi di subnya ternyata terkait dengan visi misi sekolah. Jadi nanti hampir sama dengan, mungkin pemecahannya hampir sama dengan metode pembelajaran, kita selesaikan di kombel ini. Kemudian yang agak berat itu adalah iklim inklusivitas. Nah, iklim inklusivitas ini kebetulan hari apa kita dulu sih ya? Hari Senin ya. Nah, hari Senin sekolah kita diundang di Dinas Pendidikan terkait rapat dengan agenda itu sekolah inklusif. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu solusi untuk masalah yang kita dapat. Kemudian yang terakhir, proporsi pembelajaran non personel mutu pembelajaran. Nah, ini yang menjadi catatan kita. Jadi Ibu Bapak yang saya hormati,
Nah, jadi dari apa yang sudah kita rancang ini tadi, kemudian kita simpulkan, maka kita akan membuat langkah seperti apa nanti yang akan kita perbaiki raport kita. Jadi alurnya seperti itu. Baik, jadi dari raport pendidikan itu, ya, kalau kita lihat ada rekomendasi keseluruhan, ada rekomendasi prioritas. Nah, yang saya print itu tadi hanya rekomendasi prioritas. Kita tidak mungkin seluruh rekomendasi itu kita selesaikan semua, tapi yang prioritas saja yang kita lakukan, yang sudah warnanya berbeda. Nah, prioritas itu tadi yang saya print. Kemudian untuk penyelesaiannya bagaimana? Nah, kita harus membuat sebuah program. Nah, ini tadi sudah sebagian sudah kita rangkum di sini, Ibu Bapak. Ya, kita harus membuat sebuah program namanya lembar rencana kerja tahunan. Jadi ini ada di dalam kurikulum kita. Mari kita sekarang berpikir, kemudian memunculkan ide untuk mencari kegiatan di sekolah kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita terkait dengan raport pendidikan. Jadi sebenarnya saya ingin teman-teman menulis atau katakanlah mengisi di data. Tetapi bisa saja ini karena ini menjadi salah satu hasil rapat kita. Ini salah satu nanti mungkin dari salah satu teman bisa jadi operator di sini. Siapa jadi operator? Untuk bisa menginput ini. Bu Dia kan? Ya, kita tahu Bu Dia. Ini sudah identifikasinya sudah masuk semua dari tadi yang ada. Ya. Mari kita lihat. Misalkan Bu tulisannya biar teman-teman bisa baca. Nah, geser ke dulu tidak apa-apa. Jadi kegiatan yang kita buat, kita rancang itu masuk nanti di dalam rencana kerja tahunan. Rencana kerja tahunan kemudian nanti akan masuk ke dalam RKA-nya teman-teman bendahara.